Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Akila Deivanjani dari Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya 2020. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan beberapa soal UTS, yaitu yang pertama ini soal tentang sistem koordinat, yaitu dalam pengaplikasiannya di luas dan keliling lingkaran. Nah, di sini diketahui PQ adalah diameter lingkaran, P dan Q itu adalah diameter sebuah lingkaran, dan titik R adalah min 1, minus 3. Sini titik R itu minus 1, minus 3. Lalu R ini adalah koordinat titik pusatnya. Jika koordinat Q ini adalah 2,1, maka tentukanlah koordinat P. Sebenarnya kalau misalkan kita mendapatkan soal yang angkanya kecil, itu kita masih bisa buat di grafik dan kita langsung bisa menemukan titik P. Cuman kalau misalkan kita mendapatkan soal yang lebih rumit, berarti kan kita harus dapat mengaplikasikan suatu rumus. Nah, rumus di sini kita mencoba yaitu rumus mencari sebuah titik di antara dua titik. Nah, yaitu kita coba aja dengan rumusnya. Yang pertama dari koordinat X dulu, yaitu XR sama dengan XP ditambah XQ dibagi 2. Nah, XR di sini adalah si X koordinatnya ini, X-nya adalah yang R itu adalah minus 1. Berarti minus 1 sama dengan XP. XP itu adalah yang kita cari. XP ditambah XQ-nya adalah 2 dibagi 2. Berarti ini dikali ke sini, minus 2 sama dengan XP tambah 2. Maka itu XP adalah minus 4. Ya kan? Kita baru dapat XP. Nah, di sini berarti min 4. Kita tulis saja minus 4. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Yaitu cara nyari Y-nya, YR sama dengan YP ditambah YQ per 2. Nah, YR-nya ini adalah berarti minus 3. Minus 3 sama dengan YP yang kita cari. YP tambah YQ-nya adalah 1. Dibagi 2. Berarti ini dikali ke sini minus 6 sama dengan YP plus 1. Lalu YP-nya adalah minus 7. Berarti kita udah dapat YP-nya adalah minus 7. Nah, ini P-nya, koordinat titik P yaitu min 4, min 7. Lalu selanjutnya, berarti ini kan tadi maka tentukanlah koordinat P, kita udah dapat min 4, minus 7. Sekarang kita mencari keliling dan luas lingkaran. Nah, cara mencari keliling dan luas lingkaran, kita berarti kan harus tahu dulu nih jari-jarinya. Yaitu untuk mencari jari-jari lingkaran. Lingkaran itu akar XP minus XR kuadrat ditambah YP minus YR minus YR kuadrat. Ya, cara jari-jari lingkaran yaitu XP dikurangi XR dikuadratin lalu ditambah dengan YP dikurangi YR kuadrat. Nah, setelah itu kita masukin nih koordinatnya tadi. Si XP itu adalah minus 4. Nah, XR-nya adalah minus 7. Ini kuadrat ditambah YP-nya. XR-nya itu adalah minus 1. Salah. Minus 1. YP-nya adalah minus 7. Minus YR-nya adalah min 3. Ini kuadrat. Ini sama dengan akar. Ini kan jadi plus, berarti min 3 kuadrat ditambah ini juga jadi plus minus 4 kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini berarti akar R sama dengan ini jari-jari lingkaran itu adalah R ya.
Berarti di sini 9 ditambah 16, maka R-nya sama dengan akar 25, R-nya adalah 5. Kita baru dapat jari-jari. Langsung kita kan tadi yang ditanya adalah keliling dan luas lingkaran. Maka yang pertama di sini adalah keliling lingkaran, yaitu rumusnya kalau keliling lingkaran adalah 2πr. Lalu di sini 2 dikali pi, kali tadi jari-jarinya adalah 5, kita masukin 5, nanti sama dengan 10 pi. Atau ini sama aja 10 dikali 3,14, berarti sama dengan 31,4. Lalu selanjutnya yaitu mencari luas lingkarannya. Luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat. Nah, pi dikali R-nya tadi adalah 5, berarti 5 kuadrat sama dengan 25 pi. Nah, 25 pi ini sama aja berarti kan 25 dikali 3,14, yang hasilnya kira-kira 78,5. Tapi biasanya yang diminta itu paling sampai sini sih. Nah, ini di nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2 di sini kita ada soal dari limit fungsi, yaitu x mendekati tak hingga. Sini tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga 4x min 2 per 2 dikurangi akar 2x kuadrat min 18x plus 17. Nah, pertama-tama kita ganti dulu nih, kita rubah dulu persamaan ini menjadi seperti ini. Nah, caranya yaitu ini kalau kita lihat 4x min 2 itu kalau dibagi 2 berarti kan ini kita ubah dulu jadi 2 dikali 2x min 1 per 2 min akar, ini masih ada limitnya ya, limit x mendekati tak hingga 2 kali 2x min 1 per 2 akar 2x kuadrat min 18x plus 7. Nah, di sini bisa kita coret. Lalu agar si persamaan ini menjadi seperti ini, berarti kan kalau di dalam akar berarti kan dia dikuadratin kan, berarti 2x min 1 kuadrat minus akar 2x kuadrat min 18x plus 7. Oke, limit x mendekati tak. Kalau gitu berarti limit x mendekati tak hingga di sini akar 4x kuadrat min 4x plus 1 minus akar 2x kuadrat min 18x plus 7. Nah, kalau misalkan udah sama seperti ini, kita lihat dia bentuknya adalah kuadrat. Setelah kita mengidentifikasi kalau misalkan x-nya kuadrat, nah kita identifikasi nih si A ini A, ini P. Karena A-nya lebih besar daripada P, maka hasilnya adalah tak hingga atau infinite. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini masih sama, soalnya tentang limit fungsi. Nah, di sini di soalnya tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 3x kuadrat plus 4x min 1 minus akar x kuadrat plus 6x plus 2. Nah, di sini kalau sekali lagi saya terangkan, kalau misalkan dia x kuadrat nih, x kuadrat, ini x kuadrat. Nah, kalau dari limit x mendekati tak hingga, kalau misalkan dia kuadrat, ini A, ini P, ini P. Nah, kalau A-nya lebih dari P, maka hasil limitnya yaitu tak hingga. Nah, kalau A sama dengan P,
maka hasil limitnya harus pakai rumus, yaitu B min Q per 2 akar A. Kalau misalkan A-nya kecil dari P, maka hasilnya minus tak hingga. Nah, karena di sini A-nya adalah 3, P-nya adalah 1, maka A itu lebih besar daripada P. Maka hasil limitnya adalah tak hingga. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 4, di sini ada soal tentang turunan fungsi trigonometri. Di sini soalnya adalah berapakah nilai dari f aksen x dengan fx sama dengan 1 per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Nah, ditanya adalah f aksen x-nya. Pertama di sini kita lihat ini adalah contoh persamaan yang memakai rumus ya, ini U per V. Di sini kita misalkan U-nya itu adalah 1 yang di atas, yang pembilang, maka U aksennya dia adalah 0. Lalu selanjutnya V-nya adalah ini yang penyebutnya, cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat minus 2. Nah, ini kita cari V aksennya sama dengan, nah untuk cari V aksennya yaitu ini, kita turunin dulu nih si cosnya. Turunan cos itu adalah min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Nah, ini belum selesai. Ini harus kita kali dengan turunan si fungsi ini. Nah, turunan fungsi ini yaitu, ini kita buat dulu sebelah sini, ketikkan 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Nah, ini kita misalkan sebagai U-nya adalah 3x kuadrat plus 4, maka U aksennya adalah 6x. Lalu selanjutnya sini kita pakai V-nya sama dengan 2x kuadrat min 2, maka V aksennya adalah 4x. Nah, lalu ini kan fx, ini masih fx. Lalu turunan dia berapa? Turunan dia berarti f aksen x. Caranya yaitu dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukin aja U aksennya adalah 6x dikali V-nya adalah 2x kuadrat min 2 dikurangi U-nya adalah 3x kuadrat plus 4 dikali V aksennya adalah 4x. Nah, ini per V kuadrat itu 2x kuadrat min 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu ini, kita udah dapat turunan dari fungsi ini. Nah, inilah kita kalikan dengan turunan yang ini tadi nih. Ini kita kalikan dengan dia, mereka semua ini, turunannya ini. Nah, berarti min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 dikali dengan 6x dikali 2x kuadrat min 2, ini dipindah aja nggak apa-apa, minus 4x kali 3x kuadrat plus 4, ini per V kuadratnya itu 2x kuadrat min 2, ini kuadrat. Nah, setelah ini kita tinggal terusin aja. Ini berarti min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2, ini dikali min 6x dikali
2x kuadrat, berarti kan 12x pangkat 3. 6 dikali min 2 yaitu min 12x, min 4 kali 3 yaitu min 12x, pangkat 3, ini x nya ya, nah, jangan lupa pangkat 3, min 4 dikali 4 min 16x per 2x kuadrat min 2 kuadrat. Nah, ini kita dalam kurung min, kita lanjut aja, min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Ini bisa kita coret, berarti tinggal minus 28x per 2x kuadrat min 2, ini kuadrat. Oke, setelah itu ini kita udah dapat v aksennya. Berarti di sini kita udah dapat u, aksen, udah ada v, dan udah ada v aksen. Setelah itu kita masukin nih, kita cari kan berarti turunan dari fungsi ini. Kita turunin f aksen x sama dengan, kan rumusnya u aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Nah, di sini kita masukin dulu aja yang u-nya, yang v-nya belakangan. Di sini u aksennya adalah 0 dikali v dikurangi u-nya adalah 1 dikali v aksen per v kuadrat. Nah, 0 dikali v kan berarti 0. Ini nggak ada nih. Udah, berarti kita tinggal punya minus 1 kali v aksen per v kuadrat. Nah, setelah itu udah kita tinggal masukin aja, berarti f aksen x-nya adalah min 1. V aksen kita ini, yang ini v aksen kita. Jadi kita tinggal masukin aja. Tinggal ya min sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 dikali. Sini ada min 28x per 2x kuadrat min 2. Nah, ini kuadrat. Setelah itu kita bagi dengan v kuadrat. V kita tadi ini udah dapat cos ini nih, cos 3x kuadrat plus 4. Ini adalah v kita. Tinggal dimasukin aja cos, berarti 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Ini kuadrat ya. Berarti ini langsung aja. Nah, ini kan min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Gak usah ditulis, berarti tinggal sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Nah, ini dikali minus 28x. Nah, si penyebut ini kita turunkan ke bawah atau kita kali dengan si penyebut yang ini. Berarti kan sama aja per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Ini kuadrat dikali dengan ini penyebutnya dia tadi, 2x kuadrat min 2 kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Berarti f aksen x sama dengan sin 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 dikali 28x per cos 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2 kuadrat dikali 2x kuadrat min 2 kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Mungkin sekian aja video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.